Shalom kekasihnya Tuhan, umatnya Tuhan yang terus berkemenangan. Kita ada dalam Victorious Devotion, senang, bangga selalu bisa bersama-sama kita bersaat teduh dan merenungkan kebenaran firman. Kita mau merenungkan kebenaran firman, sebelumnya kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang terus mengasihi kami, melimpahi kami dengan cinta, melimpahi kami dengan kasih sayang. Penyertaan Tuhan terus sempurna bagi kami sampai pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada napas kehidupan, ada sukacita, ada pertolongan penyertaan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Sebentar kami mau renungkan kebenaran firman-Mu untuk menuntun kami, pimpin kami dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens, yang selalu semangat untuk bersaat teduh, yang selalu semangat untuk membagikan apa yang didapat di saat teduh. Pagi ini kita masuk pada satu tema baru yang ada di bulan November, bumi baru dan langit yang baru. Kekasihnya Tuhan yang terus bersemangat mengikuti renungan ini. Mari kita belajar lebih dalam, kita terus menggali dan merenungkan kebenaran firman, dan biarlah kita makin dalam di dalam Tuhan. Saya beri judul renungan pagi ini, pemenuhan janji keselamatan. Dari Wahyu yang ke-21 ayat yang ke-6, ini menegaskan bahwa janji keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umatnya akan memberikan air kehidupan yang dengan cuma-cuma orang yang haus, orang yang begitu membutuhkan air itu bisa menikmatinya. Ada janji yang berbicara tentang kasih karunia Allah yang enggak bisa diukur lewat apapun, yang enggak terbatas. Dalam renungan kita pagi ini, kita mau melihat betapa janji ini memberikan satu janji yang pasti, satu kepastian dari pemenuhan janji itu. Dan pengharapan orang-orang yang memiliki kehausan akan Tuhan. Yang pertama, air kehidupan adalah simbol dari keselamatan. Air kehidupan dalam ayat ini adalah melambangkan satu keselamatan dari hidup yang kekal. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, Yesus juga berbicara tentang air kehidupan yang akan memuaskan dahaga setiap orang-orang yang memiliki dahaga dan mau mencari air kehidupan itu sendiri. Dan mau dikatakan bahwa ini semua anugerah yang daripada Tuhan bagi setiap orang yang memiliki kehausan itu, dahaga itu sendiri. Ini nggak bisa diperoleh lewat usaha, lewat jerih lelah, lewat perbuatan, tetapi ini adalah semata karena anugerah yang kita bisa nikmati bersama kalau jiwa kita, kalau hati kita mengejar dan haus akan air kehidupan itu sendiri. Tidak ada yang harus kita upayakan dan daya kita dari ini semua. Tapi ini diberikan lewat hati yang tulus bagi orang-orang yang benar-benar rindu akan Allah yang penuh kasih. Yang kedua, kasih karunia yang melimpah dari janji Allah untuk memberikan air kehidupan. Diberikan dengan cuma-cuma mengandung makna bahwa betapa murah hatinya Tuhan. Betapa penuh kasih dan setianya Tuhan terhadap hidup kita. Kita gak mungkin bisa membayar itu semua untuk keselamatan kita sendiri. Keselamatan yang kita peroleh semata karena anugerah. Dikatakan bukan hasil kuat atau gagah kita, bukan usaha kita. Bahkan dikatakan jangan ada yang memegahkan diri. Ini anugerah yang benar-benar Yesus Kristus kerjakan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya diselamatkan. Bukan melalui usaha atau perbuatan, tapi sepenuhnya bergantung pada iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Seperti dalam Efesus 2 ayat 8 dan yang ke-9. Yang ketiga, orang yang haus akan Tuhan dalam ayat ini mengundang saudara dan saya untuk memiliki
kebutuhan, untuk memiliki kerinduan, untuk memiliki dahaga, dan untuk datang, terus datang dan datang. Seperti rusa yang haus, seperti bagaimana kita merindukan air kehidupan itu. Bagaimana rusa merindukan aliran sungai dan dia menikmati. Dia begitu luar biasa dahaganya. Demikian juga kita, kekasih-kekasihnya Tuhan. Betapa cinta kita itu terus ingin selalu menikmati air kehidupan yang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Di sini kita terus diajak untuk memiliki kerinduan, untuk memiliki dan mengalami pengampunan, mengalami damai sejahtera, mengalami pemenuhan sejati daripada Tuhan. Di tengah-tengah dunia dengan segala macam hal yang dicari, kesenangan dari dunia dan kepuasan dari dunia ini yang coba ditawarkan. Tapi kita orang percaya mau menikmati yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk memuaskan dahaga kehidupan rohani kita. Poin yang keempat, air mata kehidupan bicara tentang bagaimana menggambarkan sumber kehidupan yang tidak akan pernah habis. Sumber air yang terus meluap, abadi, kekal. Kenapa? Karena itu daripada kasih Allah yang luar biasa. Mengalir bagi setiap saudara dan saya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya. Hidup kekal yang penuh dengan kelimpahan. Ada janji yang mengarahkan pandangan kita pada kehidupan kekal yang kita bisa nikmati di langit dan bumi yang baru. Ini kita bisa maknai bahwa kita ada nanti dalam satu dimensi, dalam satu hubungan yang sempurna dengan Allah, dengan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tanpa ada lagi penghalang, tanpa ada lagi jarak yang memisahkan kita, tanpa ada lagi jurang yang memisahkan saudara dan saya. Tapi kita sudah bersama-sama dengan Allah kita di dalam langit dan bumi yang baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi langit baru dan bumi yang baru juga bicara tentang pemenuhan janji keselamatan dari apa yang kita terima janji keselamatan itu. Jadi Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-6 adalah janji yang kuat tentang pemenuhan keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Anugerah, bukan kuat dan gagah kita, bukan karena usaha kita. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang terus haus akan kebenaran, haus akan Dia. Melalui air kehidupan, kita menerima kehidupan yang kekal. Ada damai, ada penghiburan. Mungkin di dunia ini kita mengalami banyak penderitaan, tapi ada janji kekal nanti di sana. Kita menikmati air kehidupan dan kedamaian yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, hidup tantangan saat ini kita lewati untuk kita capai langit baru dan bumi yang baru. Saya tutup dengan satu quotes dari seorang Charles Spurgeon. Berkata demikian, di langit baru dan bumi yang baru, kita akan minum dari air kehidupan tanpa batas. Memuaskan haus rohani kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu kekasihnya Tuhan, adik-adik, youth dan teens, ayo terus renungan bersama kami di GBI Victory melalui Victorious Devotion. Dan bagikan apa yang kita dapat, baik di kolom komentar, baik juga mungkin sharing di grup-grup di mana gereja lokal kita ada, di youth teens, ya ada grup juga komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa jadi juga ini menjadi bahan renungan, bahan sharing di komunitas-komunitas kecil, bahan sharing untuk pembelajaran, pendalaman Alkitab, tanya satu dengan yang lain. Apa yang didapat untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Bisa jadi satu bahan yang bisa memberkati kita semua. Apa sih langit baru dan bumi yang baru? Apa yang kita dapat? Apa yang kita nggak mengerti? Sehingga bisa dibawa ke dalam satu pengertian yang semakin hari semakin dalam. Semakin hari semakin saling memberkati. Semakin hari semakin boleh jadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Kita percaya Tuhan beserta dan kita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan
Untuk kasih dan sayang Tuhan kami boleh renungan, kami boleh mendapat firman, biarlah ini menguatkan kami untuk kami tiba di langit baru, bumi yang baru. Dalam nama Yesus berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya.